inputnya, kemudian oleh decoder akan diterjemahkan menjadi kode lain. Kode lain di sini bukan kode biner, ya. Bisa nyala lampu, apa bisa nyala LED gitu ya, gitu. Ya. Kemudian decodernya ini akan menerjemahkan, kalau inputnya ini biner, misalnya biner 7, maka nanti G7 yang aktif. Kalau di sini biner 2, maka nanti G2 yang aktif. Jadi seolah-olah decoder menerjemahkan dari inputnya biner ke kode yang bukan biner atau kode lain. Sedangkan encoder, kalau tadi decoder, sekarang encoder. Kalau encoder fungsinya berkebalikan dengan decoder. Encoder. Nah, encoder. Nah, seperti ini. Encoder. Ini dia memiliki input yang bukan kode biner. Seperti ini. A0 sampai A7. Inputnya aktif rendah. Encoder. Kemudian outputnya yang kode biner. Outputnya yang kode biner aktif tinggi. Inputnya aktif rendah karena ada tanda lingkarannya, sedangkan outputnya aktif tinggi. Tidak ada tanda lingkarannya. Sehingga di sini saat aktif untuk inputnya, dia dikatakan aktif kalau berlogik 0. Sedangkan outputnya dikatakan aktif kalau dia berlogik 1. Kemudian ini input outputnya. Inputnya ada A0 sampai A7, ada 8, ada 8 yang dari A0 sampai A7. Kemudian outputnya ada 3, 1, 2, 3. Outputnya ada 3. Kemudian saat A0-nya ini don't care, X itu adalah kondisi don't care, boleh 0 boleh 1, ya, boleh 0 boleh 1. Nah, yang masuk. Jadi don't care itu boleh 0 boleh 1. Kemudian yang lainnya itu 1 semua inputnya 1, ya. Semua inputnya 1, berarti tidak ada yang aktif. Ini inputnya A1 sampai A7, A0-nya boleh 1 boleh 0, maka outputnya akan berlogik 0, 0, 0. Berlogik 0. Ya. Kemudian A0-nya boleh 0 boleh 1, A0-nya ini don't care ya pokoknya ya. Kemudian saat A1-nya ini aktif, 0, yang lainnya tidak aktif, 1 semua ini tidak aktif, outputnya akan 1. Ya. Kemudian saat A2-nya ini aktif, berlogik 0, yang lainnya tidak aktif, ya, maka outputnya adalah biner 2, 0, 1, 0. Kemudian lagi yang terakhir, saat input A7-nya ini aktif, 0, yang lainnya tidak aktif, 1, outputnya akan biner 7. Ya, jadi encoder itu akan menerjemahkan atau merubah dari input ini yang bukan biner ke kode biner. Ini kan inputnya sakar-sakar atau tombol-tombol. A7 maka outputnya akan biner 7. Kalau inputnya misalnya sakar A3 yang aktif 0, maka binernya biner 3. Ya, itu encoder. Inputnya bukan kode biner, outputnya kode biner. Ya, seperti ini. Kemudian bagaimana rangkaian encoder dalamnya? Dia dalamnya seperti gate yang sudah kita pelajari. Ini adalah OR gate dengan 4 input. Aktif rendah inputnya ada tanda lingkarannya. Ada tanda lingkarannya. Ya. Kemudian bagaimana persamaan dari Kinol? Kinolnya sini ya. Kinol sini adalah Kinol akan aktif 1 bila, lihat sini, bila A1-nya aktif rendah. Atau Kinol akan 1 bila ini A3-nya aktif, dia akan 1 lagi
Atau dia akan satu lagi bila A5-nya aktif 0, atau dia satu lagi bila A7-nya aktif. Ya. Sehingga Q0 akan 1 bila A1-nya 0, ya. Kemudian plus atau A3-nya 0 plus A5-nya 0 plus A7-nya 0. Ya. Baru di sini 1. Ya, di sini 1. Ini or ya. Kemudian untuk Q1 juga begitu. Q1 akan aktif 1 bila dilihat A20, aktifnya lagi, A30 atau A60 atau A70. Ya, sehingga di sini tinggal naik aja. Or ini Q1 akan 1 bila A2-nya 0, A3-nya 0, atau A6-nya 0, atau A7-nya 0. Begitu. Begitu untuk Q2. Q2 juga begitu. Saat kapan dia akan 1? Q2 akan 1 bila A40 atau ya, A50 atau A60 atau A70. Ini seperti ini. A5-nya 0, A6-nya 0, A4-nya 0, A5-nya 0, atau A6-nya 0, atau A7-nya 0. Ya, seperti ini. Untuk mendapatkan D2. Ini outputnya di sini adalah kode biner. Kalau inputnya ini 0101 ini bukan kode biner. Ini maksudnya aktif, ya, aktifnya 0, ya, karena di sini ada tanda lingkarannya. Ininya aktif, maka itunya akan menerjemahkan kode binernya. A7-nya aktif 0, maka dia akan biner 7. A5-nya aktif misalnya, A5-nya aktif, maka dia akan biner 5. Ya, itu prinsip kerjanya encoder. Dia akan merubah dari input yang bukan kode biner ke dalam output yang kode biner. Itu encoder. Ya, rangkaiannya dalamnya tetap menggunakan gate yang sudah kita kenal semester 1 kemarin. Kemudian contoh IC encoder ini adalah 74147. Dia memiliki fungsi decimal to BCD priority encoder. Jadi dia encoder dari desimal ke kode BCD, tapi dia memiliki level prioritas. Ya, dia akan mana yang prioritas itu akan yang mempengaruhi output-nya. Mana yang memiliki prioritas tertinggi, maka itu akan kode binernya dari prioritas yang tertinggi. Ya. Contohnya ini, cuma ini agak bingung sedikit ya, tapi sedikit saja bingungnya. Karena aktifnya rendah, outputnya aktifnya rendah. Ini inputnya ada tanda lingkarannya. Ini berarti input akan aktif kalau dia berlogik 0. Ya, dia berlogik 0. Inputnya ada 9, A1 sampai A9. Dia tidak punya A0 karena A0-nya kan dia don't care. Ya, boleh 1, boleh 0. Don't care. Seperti ini toh, ini tadi kan A0-nya don't care, sehingga maka ini di rangkaian logikanya A0-nya bebas, boleh 0, boleh 1, bebas seperti ini. Kemudian ini 74147 BCD itu desimal to BCD. Di sini ada 1 A1 sampai A9. Aktif rendah ini ada tanda lingkarannya. Begitu pula outputnya juga aktif rendah. Outputnya aktif rendah. Ya. Maka di sini inverted BCD. Jadi nanti kode BCD tapi kode BCD yang membalik. Ya, kita lihat di sini saat tidak ada semua input yang aktif, semuanya berlogik 1, berarti dikatakan inputnya tidak ada yang aktif, maka outputnya juga tidak ada yang aktif. Pada saat itu ini dibaca
BCD terbalik 0 karena semuanya dibalik jadi 0, 0, 0. Di sini 1 jadi 0. 0, 0, 0, 0. Nah, biner 0. Ya. Kemudian di sini A1 sampai A8 don't care. Boleh 0, boleh 1. Tetapi A9, input A9-nya 0. A9-nya aktif. Yang lainnya boleh aktif, boleh tidak aktif. Don't care kan boleh 0, boleh 1. Tetapi A9-nya ini 0, ya, maka outputnya adalah BCD terbalik. BCD terbalik, kalau BCD 9 kan 1001. Kalau ini kan 0110. Ini BCD terbalik. Ya, dan ini adalah 9. 9 BCD terbalik. Ya, ini. Kemudian kalau A1 sampai A7-nya ini boleh 0, boleh 1, A8-nya aktif 0, A9-nya harus 1, A9-nya harus tidak aktif 1, maka pada saat itu outputnya dia adalah 8. 8 BCD yang terbalik. 0, 1, 1, 1. Kalau dibaliknya jadi 1, 0, 0, 0, 8. Ya. Kemudian ini boleh 0, boleh 1. Boleh 0, boleh 1 berarti boleh aktif dan boleh tidak aktif. Ini di A1 sampai A6. Tetapi A7-nya harus 0. A8 dan A9-nya harus 1. Harus tidak aktif. Kalau di sini boleh aktif, boleh tidak. Ya. Output sebelumnya boleh aktif, boleh tidak. Tetapi A7 harus 0. Input A7 0. Input A8 dan A9-nya harus 1, maka di sini outputnya adalah 7 BCD yang membalik. 1000 sama dengan 0111. Ya, karena BCD yang dibalik. Ya, ini tadi mana 7 ini ya. Kemudian ini input A1 sampai A5 boleh 0, boleh 1. Boleh aktif, boleh tidak aktif. A6-nya aktif. A7, 8, 9 ini tidak aktif 1. Maka outputnya akan 6 membalik. 1001. Itu kalau dibalik kan jadi 6. 0, 1, 1, 0. Ya, 6. Karena ini membalik. Ini adalah BCD membalik. Kemudian lagi ini. A1 boleh aktif, A2 boleh aktif, A3-nya aktif, 0. Yang A4 sampai A9-nya itu tidak aktif, maka outputnya adalah biner BCD 3 yang membalik. Ya, yang terbalik. Ini 3 BCD terbalik. Ya, begitu. Ya. Kenapa dia disebut priority? Ya, karena misalnya ini ya, misalnya kondisi ini, kalau A1 sampai A5 itu berlogik 0 semua, A1-nya 0, A2-nya 0, A3-nya 0, A4-nya 0 misalnya ya, A5-nya 0, itu berarti kan kelima input itu aktif semua. Kemudian yang dirubah atau yang diterjemahkan oleh encoder itu adalah input yang prioritasnya tertinggi dari yang aktif itu. Karena yang aktif itu prioritas tertingginya adalah A5, maka outputnya jadi 5 membalik. 5 BCD yang terbalik. Ini. Maksudnya begitu. Ini maksudnya begitu. Prioritas. Ini aktif semua. Tuh. Ini siji 1, 2, 3, 4 ini aktif semua bareng. Maka yang diterjemahkan sampai ke output adalah yang input dengan prioritas tertinggi, yaitu di sini A4. Maka nanti outputnya adalah 4 BCD terbalik. 4 BCD terbalik. Nah, ikuti paham ya? Dan seterusnya, ini tabelnya. Kemudian ini ada salah ketik, karena 3-nya di sini 3, 2, 1, 0 ya. Ini, salah ketik ini. Tapi ini Anda bacanya ini, kemudian dibalik, baru diterjemahkan BCD. Karena ini adalah BCD terbalik. Ya, kode BCD yang terbalik. Di sini
IC 74147 disebut encoder priority karena output akan mengenkodekan input yang memiliki prioritas tertinggi dari input-input yang aktif. Misal, input 2 dan input 5 aktif bersamaan. Jadi Anda menekan tombol 5 dan tombol 2 dan tombol 5 bersamaan, maka nanti yang diencodekan adalah input 5. Karena 5 lebih prioritas dibandingkan input 2. Input 5 lebih memiliki prioritas dibandingkan input 2. Dan maka di sini yang diencodekan atau yang diterjemahkan adalah input 5. Ya. Bila semua input aktif bersamaan, maka output akan mengencodekan input 9. Karena input 9 memiliki prioritas tertinggi. Ya, maksudnya begitu. Ini adalah encoder priority. Sehingga dia akan mengencodekan input yang memiliki prioritas tertinggi dari input-input yang aktif saat itu. Ya, aktif bersamaan saat itu. Ya, ini 74147. Arti prioritinya di situ. Jadi dia encoder tapi dilengkapi dengan priority. Ya. Sudah selesai, encodernya sedikit. Ya, hanya sampai di sini. Maka Anda sudah bisa mengerjakan latihan 7. Ya, latihan 7 ini ada 3 soal. Soal 1, 2 ini adalah decoder. Sedangkan soal yang ketiga adalah encoder. Ya. Saya bacakan soalnya. Rangkaian di bawah, nanti saya bacakan, saya lihatkan. Berfungsi mengencodekan 3 digit angka dari penekanan tombol ke dalam register. Jadi ada rangkaian, dia memiliki beberapa tombol input. Ya. Masing-masing tombol ada angkanya, masing-masing tombol diberi angka. Kemudian dia itu nanti memiliki 3 digit BCD. Jadi ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. 3 digit BCD. Nah, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Pada bagian encoder memiliki 9 input yang dibuka ke 10 tombol saklar yang mewakili angka desimal. Saklar aktif saat berlogik 0 atau bila ditekan. Dan output aktif saat berlogik 0 karena 74147 tadi. Pada bagian output encoder masing-masing diberi not. Jadi outputnya encoder ditambahin not. Kenapa kok ditambahin not? Supaya nanti keluarnya dari not itu adalah BCD yang biasa. Ya, tidak membalik. BCD yang biasa atau BCD umumnya, tidak membalik. Ya. Karena sudah ditambah gate not. Untuk mendapatkan kode biner normal, jadi tambahin not ini untuk mendapatkan kode biner BCD yang normal yang akan disimpan ke dalam register. Penekanan tombol juga digunakan untuk membangkitkan pulsa clock register, yaitu melalui gate OR, one-shot, dan ring counter. Kita lihat rangkaiannya. Nah, ini seperti ini. Ini ada IC encoder, ini 74147. Ya. Inputnya aktif rendah. Dia memiliki 9 input, 1 sampai 9. 1 sampai 9 ini aktif rendah. Kemudian yang nolnya di luar, ini ya, yang nolnya di luar sini, karena nolnya kan boleh aktif atau tidak aktif, nolnya taruh di luar. Saklarnya ada 10, ya, dari 0 sampai 9, cuma yang masuk ke 74147 hanya 1 sampai 9. Kemudian, karena inputnya ini aktif rendah, ada tanda lingkarannya, maka tombol ini kalau ditekan harusnya menghasilkan logik 0, ya, yaitu dengan memberi R, ini R dapat 5 volt, dapat PCC. Sehingga pada saat saklar tidak ditekan, dia berlogik 1 lewat R ini. Kemudian pada saat tombol ditekan, dia dapat 0 ke ground. Ya.
Sehingga saklar-saklar ini dikatakan aktif kalau kita tekan, dan pada saat kita tekan, dia berlogik 0. Kalau saklar tidak ditekan, diangkat gitu, maka dia berlogik 1. Ini ada R di sini, dapat VCC. Ya, mungkin dia pasti 1. Ya. Kemudian, outputnya 74147 kan aktif rendah, ini ada tanda lingkarannya. Kita tadi kan membacanya agak repot, karena kita harus membalik dulu. Ya. Supaya kita tidak berpikir membalik, maka di depannya ini dikasih not. Ini masing-masing output dikasihkan not. Sehingga keluarannya dari not di sini, itu adalah BCD normal. Ya, kalau 9 ya 1001. Kalau yang ditekan 7 ya 0111. Ya, begitu ya. BCD normal. Kemudian keluarannya dari encoder ini ada 4 bit ini. 4 bit ini dimasukkan ke dalam ada 12 D flip-flop. Kita lihat ada 12 D flip-flop. Kemudian 12 ini dibagi 4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini sebagai digit desimalnya untuk ratusan. Misal, Anda lihat ini satu paket 1, 2, 3, 4. Anda lihat clocknya kan jadi satu ini, satu kesatuan ini. Satu kesatuan di sini. Ini adalah grup kode untuk ratusan. Ya. Kemudian berikutnya yang clocknya jadi satu ini kan jadi satu, Anda lihat clocknya. Ini adalah ada 4 D flip-flop. Ini adalah grup kode untuk digit puluhan. Kemudian 4 D flip-flop yang bawah ini dengan clock yang jadi satu ini, clocknya jadi satu ini. Ini kan yang ini grup ini clocknya jadi satu. Ini adalah grup kode untuk desimal satuannya. Ya. Dilihat dari clocknya ini Anda perhatikan. Ini clocknya jadi satu. Ini satu grup satuan. Kemudian clocknya ini jadi satu grup untuk puluhan. Dan yang di atas lagi clocknya jadi satu. Ini satu grup untuk ratusan. Ya. Kemudian clocknya ini, Anda perhatikan clocknya ini dihubungkan ke ring counter. Ini adalah ring counter yang disusun dari JK flip-flop. Kalau kemarin kan ring counter yang disusun dari D flip-flop. Kalau ini disusun dari JK flip-flop, sama aja. Ini ring counter. Ini untuk yang bagian ratusan, Y-nya untuk bagian puluhan, Z-nya untuk bagian satuan. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian datanya ini digabung jadi satu. Anda lihat untuk Q3 ini dapat D flip-flop pertama dari masing-masing grup. Ini yang pertama untuk grup yang ratusan. Kemudian dia masuk lagi D flip-flop yang pertama untuk bagian puluhan, dan dia masuk lagi D flip-flop yang pertama untuk bagian satuan. Kemudian Q2 masuk D kedua dari grup ratusan, masuk lagi D kedua dari grup puluhan, masuk lagi ke D kedua dari grup satuan. Ya, begitu pula untuk Q1 dan Q2. Ya. Jadi masing-masing ini terhubung jadi satu datanya ini. Ya, 4 output encoder yang sudah dinotkan ini masuk ke masing-masing grup, masuk paralel grup ini, masuk semua ke sini. Nah, nanti prinsip struktur bus itu seperti itu. Jadi satu output digunakan untuk menginput beberapa macam komponen. Seperti ini. Ya. Kemudian ini ring counter. Ini ring counter. Kemudian di sini ada tombol clear. Diawali harus tombol clear di sini, di mana penekanan tombol clear ini memberi nilai awal dari ring counter. Jadi saat tombol clear ini saya tekan itu dapat
dapat ground, dapat positif. Ini dapat ground, maka ini clear-nya aktif, input asinkron jika flip-flopnya aktif. Ini clear-nya aktif, membuat key X, output X dan output Y itu 0, karena ini clear. Ya. Sedangkan Z itu akan 1 karena dia masuk ke input set atau SC. Kalau ini namanya CD saya biasanya. Ini SD, ini CD, ini CD. Sehingga pada saat clear ini saya tekan, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadi, kalau di sini Z-nya 1, maka di ujung sini 1. Kemudian di sini ada one shot, memiliki TP 20 milisecond. Ini ya, one shot. Kemudian ya, triggernya dari one shot itu diambilkan dari outputnya OR gate, ya, di mana input OR diambilkan dari not dari output ini, masukkan ke sini. Ya, begitu pula untuk saklar atau tombol 0. Tombol 0 juga dikasih not, masukkan ke sini. Ya. Sehingga bila salah satu ini ada yang 1, maka dia akan memberikan trigger ke one shot. Ya, one shot akan aktif. Saat one shot aktif, maka dia memberikan clock ke ring counter. Ya, kalau clocknya ini datang, maka dia akan memutar. Data satunya tadi dari Z itu kan akan dipaksa diputar oleh adanya clock ini. Ya, bekerjanya seperti itu. Ya, ini rangkaiannya seperti itu bekerjanya. Kemudian pertanyaannya, ya, tentukan isi register BCD 3 digit. Register BCD 3 digit yaitu digit ratusan, puluhan, dan satuan. Bila A, tombol 2 ditekan, maka duanya ini miliknya siapa? Kemudian tombol 5 ditekan, kemudian tombol 0 ditekan. Ya. Setelah Anda menekan tombol 2, 5, dan 0, kemudian BCD-nya itu datanya itu berapa? Ya. Ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Kemudian yang soal B, tombol 5 dan 7 ditekan bersamaan, 5 dan 7 bersamaan, berarti ditekannya bareng. Ya, nanti kan ada priority itu tadi. Kemudian setelah 5 dan 7 ditekan bersamaan, kemudian tombol 2 dan 4 ditekan bersamaan, kemudian tombol 9 ditekan, kemudian digit ratusan, puluhan, dan satuannya seperti apa. Kemudian yang C, tombol 1 ditekan, kemudian tombol 0 dan 8 ditekan bersamaan, kemudian tombol 3 ditekan, kemudian tombol 6 dan 9 ditekan bersamaan. Maka di BCD, register BCD tadi, itu menyimpan datanya ratusan, puluhan, satuannya seperti apa. Yang tersimpan di register itu angka berapa. Ya. Angka berapa atau BCD berapa. Ya. Kalau Anda pengen keluar angkanya, ya di sini dikasih decoder, ya, di masing-masing grup 4 ini, 1, 2, 3, 4, masing-masing grup dipasang decoder, kemudian dihubungkan ke 7 segmen. Nanti di situ akan nyala angka desimalnya. Angka desimalnya nyala sesuai dengan penekanan ini. Ya, penekanan dari input tombol-tombol ini. Ya, begitu. Kemudian soal yang keempat, apa perbedaan encoder dan decoder? Ya, setelah Anda menyelesaikan 3 soal di atasnya, ya, nanti Anda akan bisa merasakan, oh ini encoder, ini decoder. Itu biasanya kalau pemula, biasanya pusing mana decoder, mana encoder. Karena itu berkebalikan kerjanya. Oke ya, Anda kerjakan. Ya, untuk latihan 7. Ya, latihannya disimpan, nanti kita bahas kalau kita mau UAS. Ya. Tapi Anda harus mengerjakan. Ya. Nah, kerjakan latihannya, nanti kita bahas
kalau kita sudah membahas bab 3 dan bab 4. Ya, semester ini kita hanya punya 4 bab. Ya, setelah konverter, kemudian kita bahas latihan soalnya, kemudian UAS biasanya. Ya. Tesnya hanya 2 saja, mid dan akhir ya, tengah semester dan akhir semester. Kemudian nilai satunya saya ambil di latihan, ya, pengerjaan latihan. Ya, kalau latihannya tidak dikerjakan, maka 2 nilainya itu akan menghabiskan nilai rata-rata. Ya, karena nilai rata-ratanya kedua, kalau yang satunya tidak ada, nilainya akan jadi 0. Ya. Sudah, saya kira begitu. Ya, kemudian ada yang ada ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti Anda bisa mengerjakan latihan soalnya. Usahakan mengerjakan sendiri ya. Kalau Anda bingung, itu malah memorinya malah nanti akan tersimpan di memori lebih lama. Kalau Anda mengalami kesulitan, itu malah Anda akan mengingatnya lebih lama.